Baik, assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu, Ibu silakan duduk dulu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah ya Bu ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidana Nisa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menutup pintu dan tirainya terlebih dahulu. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirainya, jadi keamanan privasi Ibu akan terjaga. Nah Ibu, di sini kita akan melakukan konseling terkait dengan kontrasepsi kondom. Nah, dari kontrasepsi ini nanti prosedurnya saya akan menjelaskan beberapa terkait dengan kontrasepsi tersebut dan menggunakan media ini ya Bu ya. Nanti saya akan berikan, dan tujuannya untuk Ibu paham apa sih yang untuk Ibu paham bagaimana untuk Ibu paham dan mengerti tentang kontrasepsi ini. Nah, kemudian untuk lama tindakannya, nanti lama tindakannya sekitar 15 menit. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oh tidak, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang saya lakukan? Setuju ya Bu ya. Baik Ibu, nah di sini sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu kontrasepsi kondom? Oh sudah, jadi memang saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa kontrasepsi ini adalah kontrasepsi yang digunakan, yaitu merupakan selubung ataupun sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan yang diantaranya seperti karet, lateks, vinil seperti itu, atau bahan-bahan alami dari hewani. Nah, jadi ini dipasang pada bagian laki-laki pada saat akan melakukan berhubungan seperti itu. Baik Ibu, nah di sini saya akan menjelaskan efektivitas dari alat kontrasepsi ini. Nah, jadi efektivitasnya bila dipakai dengan baik dan benar. Nah, jadi kondom dapat dipakai bersama dengan kontrasepsi lainnya untuk mencegah IMS pada IMS. Nah, ketebalannya ini sendiri sekitar 0,025 mm seperti itu. Nah Ibu, cara kerja dari kontrasepsi kondom ini adalah kondom ini akan menghalangi terjadinya pertemuan dari sperma dan sel telur dengan cara dia akan mengemas sperma, akan menampung sperma pada saat terjadinya ejakulasi seperti itu. Jadi dia akan menampung si sperma ini pada saat lelaki sudah melakukan ejakulasi seperti itu. Nah, jadi tidak akan langsung masuk ke bagian saluran reproduksi wanita. Nah, untuk mencegah penularan dan juga dia sebagai untuk mencegah penularan dari mikroorganisme IMS termasuk HIV, AIDS atau penyakit-penyakit saluran reproduksi yang bisa menyebabkan infeksi seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan manfaat-manfaatnya. Jadi manfaatnya dari bagian kontrasepsinya ini, dia efektif apabila digunakan dengan baik dan benar. Jadi menggunakannya dengan baik dan benar untuk mencegah terjadinya kebocoran seperti itu. Tidak mengganggu produksi ASI, kelebihannya tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan mudah untuk didapatkan, dan tidak perlu untuk menggunakan resep dari dokter tersebut. Nah, metode ini juga sementara bila lainnya harus menggunakan ini apabila kontrasepsi yang lainnya harus ditunda seperti itu. Nah, dari non kontrasepsinya tersendiri ini memberikan dorongan kepada suami untuk ikut dalam berKBJ. Jadi ada keadilan bahwa untuk bukan hanya wanita yang bisa KB, tapi laki-laki pun ada gitu. Jadi ada keadilan sendiri untuk perempuan bahwa mereka juga bahwa mereka tidak perlu menggunakan kontrasepsi, tapi laki-laki pun bisa, hanya laki-laki seperti itu. Nah, kemudian dapat mencegah dari penularan IMS, mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks yang mengurangi iritasi dari tersebut. Nah, kemudian saling berinteraksi sesama pasangan, mencegah imunofertilitas dan untuk saya di sini akan menjelaskan cara menggunakannya. Nah, cara menggunakan, jangan menggunakan gigi atau benda-benda tajam pada saat akan membuka bungkusannya, karena ini akan merusak dari si alat kontrasepsi ini. Nah, kemudian takutnya nanti akan terjadi robekan dan segala macam, dan itu akan membuat kegagalan dari alat kontrasepsi ini. Nah, gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai, jadi 1 kali
pakai langsung buang, satu kali pakai langsung buang, tidak digunakan untuk berkali-kali. Seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian kita perhatikan juga tanggal kadaluarsanya, apakah bungkusannya robek, kemudian apakah ada yang ada yang robek, rusak dan segala macam dari bungkusannya, itu harus dilihat dengan baik dan benar. Kemudian perhatikan juga tanggal kadaluarsanya, jangan lupa. Kemudian jangan gunakan minyak goreng atau minyak-minyak lain untuk sebagai dari pelumas. Nah jangan, karena ini akan merusak dari bahan dari kondomnya tersebut. Kemudian cara menggunakannya ini cukup digunakan pada bagian penisnya ibu, dipasang pada bagian penis pria pada saat sudah melakukan ereksi, seperti itu. Nah ketika sudah ereksi dipasang, kemudian ditempelkan ujungnya. Nah ketika mau membukanya itu cukup digulung dari bagian bawah ke atas seperti itu, dan kemudian dibuang. Nah ketika mau sudah berhubungan, kemudian sudah mengeluarkan, sudah ejakulasi, maka itu pada saat si penisnya ini ereksi, itu segera dicabut sebelum si penisnya ini akan melembek. Seperti itu ya Bu ya. Nah bila kondom ini tidak mempunyai tempat untuk penampungan sperma pada bagian ujungnya, longgarkan sedikit bagian ujungnya agar tidak terjadi robekan pada saat ejakulasi nanti. Nah, beberapa hal yang penting harus disampaikan pada calon-calon yang mau menggunakan kontrasepsi ini, bahwa nah, seperti yang saya jelaskan, bahwa ketika si penis melembek ini, penis ini akan melembek, segera keluarkan si penisnya ini dari bagian reproduksi wanita, seperti itu, agar tidak terjadi kebocoran ataupun alat kontrasepsinya lepas, seperti itu. Nah kemudian buang kondomnya ini pada tempat yang aman, pada tempat sampah, seperti itu. Jangan diletakkan di sembarangan, karena ini membanyak bakteri atau kuman-kumannya, seperti itu. Kemudian keterbatasan dari kontrasepsi ini adalah efektivitas tidak terlalu tinggi. Nah cara penggunaannya ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari kontrasepsi. Cara penggunaannya harus diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran. Nah kemudian agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Nah kemudian pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan dari keefektivitasan ini. Kemudian harus selalu tersedia setiap kali pada saat ingin berhubungan. Jadi ketika mau menggunakan kontrasepsi ini harus ketersediaannya harus selalu ada, karena ini merupakan kontrasepsi yang akan digunakan dari pasangan tersebut. Nah beberapa juga biasanya banyak yang malu nih untuk membeli kondom di tempat umum, ya kan. Nah jadi untuk wanita yang sudah mempunyai pasangan atau laki-laki yang sudah mempunyai pasangan, jangan malu untuk membelinya, karena ini merupakan hal yang lumrah untuk suami istri, seperti itu. Nah pembuangan kondom bekas juga mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah, jadi sehingga ini harus dibuang dengan benar-benar, atau langsung dibakar ataupun ditanam di dalam tanah, dan harus benar-benar terurai, seperti jangan dibuang ke sembarangan, nanti dibuang ke sungai, dibuang ke saluran air mana, itu akan menyebar, akhirnya tidak enak untuk dilihat. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu di sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan kondom ini? Ini Bu medianya segera akan dilihat ya, atau berbagai merek yang bisa digunakan, yang biasanya sering digunakan. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik Ibu, apakah di sini Ibu sudah paham tadi bagaimana tentang kondom? Ya benar sekali Ibu, berarti sudah paham ya Bu ya. Nah jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa kondom ini digunakan sama dengan KB alamiah, ini digunakan sesuai dengan KB kondom ini adalah kontrasepsi yang digunakan pada prianya saja. Jadi sehingga pada pria digunakan, kemudian di sini juga kondom ini mudah untuk didapatkan, mudah untuk
dilakukan dengan resep tanpa harus resep-resep dokter seperti itu. Dan juga kondom ini sangat efektif. Mohon maaf, keefektivitasan dari kondom ini harus disesuaikan, harus diteliti agar tidak terjadi kebocoran atau kegagalan dari kontrasepsi ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk kontrak kegiatan kita selanjutnya, mohon maaf ya Bu ya. Nanti Ibu bisa berkomunikasi kepada suami menggunakan kontrasepsi apa. Saya sudah menjelaskan mana baiknya, nanti silakan Ibu dan suami untuk berkomunikasi untuk melakukan kontrasepsi apa yang akan digunakan. Seperti itu ya Bu ya. Nanti bisa melakukan kunjungan ulang kepada saya kapanpun akan saya terima kehadiran Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali. Terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, Ibu sudah paham. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.